Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Sahabat setia penonton Al-Idrus Media yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita sudah berada di penghujung Ramadan, yang mana kita akan melaksanakan rukun Islam yang keempat, yaitu zakat fitrah. Maka alangkah baiknya sekarang kita akan membahas tentang apa-apa yang berhubungan dengan zakat fitrah, apa syaratnya, apa rukunnya, apa saja yang perlu kita ketahui tentang hukum zakat fitrah. Yang pertama, zakat fitrah perlu kita ketahui secara bahasa adalah at-tanmiyah, artinya berkembangnya keberkahan. Dan menurut syariat adalah as-sadaqatul mafrudatu ala kulli muslimin saghiran aw kabiran qabla al-fitri min Ramadan, yaitu sedekah yang wajib yang dikeluarkan oleh orang muslim kepada lil fuqara'il wal masakin, kepada orang-orang fakir maupun orang miskin dan lainnya, yang dikeluarkan ketika sesudah Ramadan berakhir, artinya di awal malam Syawal. Yang pertama yang kita perlu ketahui, syarat wajib zakat fitrah. Siapa saja orang-orang yang wajib membayar zakat fitrah? Yang pertama, syarat yang perlu kita ketahui adalah yang pertama orang Islam, pasti orang Islam. Yang kedua, merdeka, bukan budak. Tetapi zaman sekarang sudah ditemukan lagi seorang budak. Nah, yang ketiga itu mempunyai kelebihan makanan ataupun harta. Kelebihan ini maksudnya kelebihan di malam hari raya maupun di siang hari raya. Dia bisa menafkahi dirinya sendiri, bisa menafkahi orang yang dia tanggung, seperti anaknya, istrinya, orang tua yang sudah lansia, dia dapat menafkahi pada hari itu. Kemudian dia tidak mempunyai hutang, artinya dia tidak mempunyai hutang kepada orang lain. Kalau dia masih mempunyai hutang, banyak hutang, maka dia lebih diwajibkan membayar hutang daripada membayar zakat fitrah. Kemudian syarat yang keempat itu dia menemui waktu wajib, artinya dia menemui akhir bulan Ramadan, habis asar, setelah asar bulan Ramadan, dan setelah maghrib malam Idul Fitri. Artinya setelah maghrib malam Idul Fitri dia masih hidup. Nah, orang ini maka wajib zakat fitrah. Artinya seandainya ada seseorang yang meninggal di sore akhir bulan Ramadan, apakah wajib di zakat fitrahi? Tidak, karena dia tidak menemui awal bulan Syawal, yaitu setelah maghrib malam hari raya. Kemudian zakat fitrah jenisnya bagaimana? Jenis makanan seperti apa yang wajib kita keluarkan? Nah, yang pertama syaratnya itu adalah berupa bahan makanan pokok, kutul balad, makanan pokok balad, makanan pokok negeri tersebut di mana kita bertempat. Apa makanan pokok masyarakat di sana, itulah yang wajib kita bayar zakat fitrah. Seandainya kita berada misalnya di luar negeri yang mana mereka di sana memakan gandum, maka kita wajib bayar zakat gandum. Kita berada di Indonesia yang mayoritas masyarakatnya memakan nasi, beras, maka kita wajib membayar zakat fitrah berupa beras. Nah, itu jadi tergantung makanan pokok masyarakat tersebut. Kemudian yang kedua, syaratnya sejenis, tidak boleh campuran. Artinya tidak boleh beras dicampur dengan gandum, beras dicampur dengan kurma, beras dicampur dengan sagu, tidak boleh. Nah, yang ketiga, kadar jenis makannya itu jumlahnya mencapai 1 sa'. Karena sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan Abdullah bin Umar, kata Abdullah bin Umar, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shadaqatal fitri sa'an min sya'irin. Rasulullah memfardukan, mewajibkan zakat fitrah 1 sa' daripada gandum. Karena di masa Rasulullah itu makanan pokoknya adalah berupa gandum. 1 sa' itu arti 4 mud. 4 mud itu kalau diukur dengan takaran zaman sekarang itu adalah 3 kilogram kurang lebih. Di dalam kitab Taqratus Sadidat disebutkan 2,75 kilogram. Ya, 3 kilogram itu ambil apiknya. Kemudian syarat keempat itu diberikan
makanan pokok tersebut diberikan di tempat orang yang dizakati, di tempat orang yang bayar zakat. Kita misalnya berada di kota Jakarta, maka kita wajib mengeluarkan zakat di kota Jakarta. Walaupun kita umpamanya tinggal di kota Banjarmasin atau di kota Samarinda, karena kita bekerja di Jakarta, tetap kita wajib mengeluarkan zakat di kota Jakarta. Kita berada di Yaman, maka kita wajib mengeluarkan zakat di negara Yaman. Nah, tetapi ada seorang ulama yang membolehkan nakluz zakat. Di antaranya adalah Imam Ahmad bin Musa bin Ujail. Beliau berasal daripada negeri Yaman yang diwafatkan pada tahun 690 Hijriah. Beliau membolehkan nakluz zakat, memindah zakat. Artinya seandainya kita berada di kota Jakarta sedang bekerja, orang yang berada di kota Banjarmasin boleh menzakat fitrahi kita. Kita beri zakat fitrahnya di kota Banjarmasin, boleh. Kemudian membahas waktu pengeluaran zakat. Kapan kita mengeluarkan zakat? Nah, jadi ada waktu wajib mengeluarkan zakat. Kapan? Yaitu ketika kita sudah menemui akhir bulan Ramadan, malam 1 Syawal, malam hari raya, itu kita wajib mengeluarkan zakat. Nah, kemudian waktu jawaz, artinya waktu boleh. Seandainya kita pengen tanggal 15 Ramadan atau sekarang 27 Ramadan atau 1 Ramadan mengeluarkan zakat, boleh enggak? Boleh. Di malam hari raya apakah wajib bayar zakat lagi? Tidak, karena antum sudah membayar di awal Ramadan. Jadi boleh mentakdim zakat, itu boleh zakat fitrah ditakdim. Kemudian waktu fadilah, artinya waktu tersebut masih mempunyai fadilah, masih mendapatkan pahala yang berlimpah, yaitu ketika apa? Yaitu setelah terbit fajar dan sebelum sholat hari raya. Setelah sholat subuh kita memberi zakat, itu waktu fadilah, waktu yang bagus, masih mendapatkan pahala yang berlimpah. Kemudian yang keempat, waktu makruh. Nah, waktu makruh ini ketika kita setelah sholat hari raya baru memberi zakat. Boleh enggak? Boleh. Sampai waktu tenggelam matahari waktu maghrib di hari raya tersebut. Boleh enggak? Boleh, tetapi hukumnya makruh. Yang kelima, waktu haram. Ketika kita memberi zakat tersebut, kita sudah melakukan hal yang haram, dan zakat kita ini termasuk jatuh sebagai qadaan. Ketika apa? Ketika sesudah tenggelam matahari di 1 Syawal, artinya maghrib hari raya. Nah, setelah maghrib hari raya itu kita sudah haram, artinya kita memberi zakat tersebut jatuh qadaan dan kita mendapatkan dosa. Kenapa? Karena terlambat. Tetapi ada pengecualian. Artinya seandainya memang kita tidak menemukan orang yang berhak yang kita kasih zakat, nah maka kita tidak mengapa di situ. Kemudian syarat sah zakat, apa saja syarat sah zakat? Yang pertama adalah niat. Niat itu perlu kita ketahui di dalam hati, bukan dilafazkan. Lafazkan itu sunnah, wajibnya di dalam hati. Niat untuk diri sendiri. Nah, masalah niat ini, seandainya kita menzakat fitrahi orang yang kita wajib kita nafkahi seperti anak, istri, nah itu kita tidak perlu meminta izin mereka. Kita perlu cuma perlu mengatakan sengaja aku mengeluarkan zakat fitrah untuk anakku, untuk istriku, udah karena Allah Ta'ala. Tetapi seandainya anak kita sudah baligh, mereka sudah bekerja, mereka sudah mempunyai usaha sendiri, kita pengen menzakat fitrahi mereka, atau orang yang tidak di luar tanggungan kita, saudara kita, saudari kita, nah maka kita seandainya ingin menzakat fitrahi mereka, kita perlu meminta izin kepada mereka. Nah, kemudian syarat sah zakat itu diberikan kepada orang yang berhak. Siapa-siapa orang yang berhak? Itu sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran, innamas shadaqatu lil fuqara. Zakat itu untuk orang yang fakir, wal masakin, untuk orang yang miskin, wal amilina 'alaiha, amil zakat. Nah, tapi perlu diketahui, amil zakat itu orang yang diangkat pemerintah atau diangkat pemerintah, imam pemerintah setempat, bukan yang diangkat oleh masing-masing dari anggota masyarakat tersebut, bukan. Amil diangkat oleh kaum masjid, bukan amil namanya. Amil itu amil yang diangkat oleh pemerintah setempat. Kemudian amil itu tugasnya mencatat zakat,
membagikan zakat. Itu seandainya amil cuma berdiri duduk doang itu tidak mendapatkan zakat fitrah. Kemudian wal muallafati qulubuhum, dan muallaf ini pertama orang yang dha'ufat qulubuhum, orang yang belum masuk Islam yang mana iman mereka imanuhum dha'ufat, iman mereka itu masih lemah, atau dia ini seorang pemimpin kaum, orang mu'allaf baru masuk Islam dan dia pemimpin kaum, maka kita zakat fitrahi. Kemudian budak mukatab wal mukatabin, orang dan budak mukatab sekarang tidak ada lagi budak mukatab, budak yang dijanjikan merdeka oleh tuannya dengan syarat membayar. Kemudian wal gharimin, orang yang berhutang. Nah, orang yang berhutang, siapapun berhutang baik masalah yang mubah, kita berhutang masalah mubah itu boleh kita zakat fitrahi. Kemudian orang yang untuk mendamaikan dua orang bertikai kemudian berhutang, boleh walaupun dia kaya, tapi dia mempunyai hutang karena dia untuk kemaslahatan, maka boleh kita membayar zakat fitrah ke sana. Kemudian fi sabilillah, pejuang di jalan Allah, ini orang-orang yang orang-orang yang berperang di jalan Allah. Orang-orang yang berperang di jalan Allah yang mereka tidak mendapatkan gaji, itu maka dikasih zakat. Kemudian Ibnu Sabil, orang-orang yang musafir, itu orang-orang yang mereka itu kehabisan bekal di tengah jalan. Nah, maka kita boleh memberi zakat kepada mereka. Dan siapa-siapa orang yang tidak berhak menerima zakat? Yang pertama orang kafir. Jadi apakah boleh memberi zakat fitrah kepada non-muslim? Jawabannya tidak boleh. Atau orang murtad, orang yang sudah keluar daripada agama Islam, berpindah agama, tidak boleh kita kasih zakat fitrah. Kemudian budak atau hamba sahaya sudah tidak ada lagi zaman sekarang. Ketiga itu keturunan Bani Hashim dan Bani Muthalib atau para habaib dan para syarifah. Itu mereka tidak diperkenankan menerima zakat karena sesuai hadis Nabi, inna hadhihi shadaqah innama hiya awsakhun nas wa innaha la tahillu li Muhammad. Zakat fitrah itu tidak halal bagi Nabi Muhammad sendiri, wala li ali Muhammad, dan tidak juga untuk keluarga Nabi Muhammad. Nah, dan yang perlu kita ketahui, sebelum kita membayar zakat itu kita bertaklid kepada Imam Ahmad bin Musa bin Ali bin Umar Ujail atau dikenal dengan Ahmad bin Ujail. Kenapa? Karena beliau ini membolehkan membayar zakat kepada satu golongan. Nah, karena menurut madhab Syafi'i, zakat fitrah kita yang 3 kg itu wajib dibagikan kepada 8 golongan. Jadi zakat fitrah itu satu gelas diberikan kepada fakir, 1 gelas buat miskin, 1 gelas buat amil, 1 gelas buat orang yang mu'alaf, 1 gelas buat orang yang berhutang. Ribet. Jadi ulama supaya jangan ribet, kita bertaklid kepada Imam Ahmad bin Ujail. Beliau juga bermadhab Syafi'i. Nah, artinya kita tetap di sana bertaklid kepada ulama yang bermadhab Syafi'i, yang beliau ini membolehkan kita berzakat fitrah cuma 1 golongan, dan beliau juga membolehkan berzakat fitrah di tempat yang bukan tempat kita diam, artinya naqlu zakat. Kita berada di Jakarta kerja, nah orang yang di kampung kita menzakati fitrah kita, orang yang di Makassar umpamanya, rumah kita di Makassar, maka itu boleh menurut Imam Ahmad bin Musa bin Ali bin Umar Ujail. Jadi referensi yang saya sebutkan tersebut, yang telah saya sebutkan, yang saya sudah jelaskan, itu diantara referensinya kitab Bulughul Maram, kitab Fathul Qarib, Tanwirul Qulub, Hasyiyah Al-Bajuri, Bughyatul Mustarsydin, I'anatul Talibin, Al-Majmu' Syarh Muhadzab, Tuhfatul Muhtaj, Ihya Ulumuddin, Ahkamul Fuqaha. Itu diantara jadi ringkasan daripada tentang masalah zakat fitrah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.